Yuk, buat teman-teman semuanya, OJK telah melarang Anda semuanya untuk membayar pinjol sampai OJK menerbitkan semua aturan yang diberlakukan khusus untuk debt collector dan pinjaman online. Kenapa Anda tidak mau menghentikan pembayaran Anda, malah Anda sibuk dengan gali lubang, tutup lubang. Sampai detik ini bahkan masih banyak orang-orang yang menjual aset-aset tanpa mereka pikirkan apa dampak dan risiko nantinya kalau mereka mengikuti hal-hal yang seperti ini. Ini saya terangkan buat teman-teman semuanya, terutama Anda yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjaman online. Karena di sini ya, kalau kita cermati ya, mungkin Anda karena Anda galbainya sendiri, Anda nggak terlalu memikirkan apakah ini hanya dikirim kepada Anda saja atau ke semua orang, karena Anda tidak tahu, jadi Anda beranggapan ini hanya dilakukan kepada diri Anda saja ya. Padahal teman-teman harus mencermati, aturan itu telah diterbitkan oleh OJK. OJK jelas-jelas menyampaikan ada 7 poin ya yang disampaikan OJK dalam aturannya. Salah satunya di sana adalah debt collector tidak boleh melakukan pengancaman yang konsepnya mempermalukan ya, apalagi menagih ke bukan si konsumen. Tapi yang terjadi sampai detik ini apa? Ada debt collector yang mengikuti aturan itu? Ya, nyaris nggak ada. Debt collector selalu bertumpu pada data. Selalu menyampaikan, ingat data Anda lengkap sama kami. Ingat data Anda lengkap sama kami. Berarti kekuatan mereka satu-satunya ada di data ini. Dan itu telah dipatahkan oleh OJK melalui aturan tadi. Ya, OJK kan menyampaikan dalam POJK-nya itu dilarang melakukan penagihan kepada di luar dari si konsumennya. Ya kan? Dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Dilarang melakukan penagihan yang sifatnya mengganggu. Ya kan? Dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Lain hal kalau memang ada perjanjian. Tapi teman-teman itu tidak mau mencermati hal ini. Teman-teman tidak mau memahami aturan yang disampaikan OJK ini, sehingga selalu saja teman-teman itu baper dengan ucapan-ucapan debt collector. Ya, Bang, ini benar apa tidak dia akan menyebarkan data? Bang, ini benar apa tidak dia akan datang ke rumah? Bang, benar apa tidak dia akan mengunjungi kami? Bang, benar apa tidak dia akan mengambil barang-barang yang ada? Bang, benar apa tidak dia akan menyebarkan semua data kontak saya? Harusnya Anda pahami dulu. Ya. Ini aturan bukan terlepas soal benar atau tidaknya. Ya kan? Kalau kita menemukan hal seperti itu, PR kita adalah menemukan aplikasinya. Siapa aplikasi yang melakukan penekanan seperti ini? Bahkan sampai ada yang menekan dengan orderan fiktif itu masih berlanjut loh. Karena Anda sendiri yang membiarkan hal itu terjadi dan Anda berupaya untuk selalu ketakutan dalam hal itu. Ya. Padahal jelas-jelas OJK menerbitkan aturan itu melarang Anda untuk tidak perlu bayar lagi pinjol-pinjol yang melanggar aturan mereka. Ya. Walaupun kita tidak melihat lagi pergerakan tangan OJK, seperti apa OJK mengawasi di lapangan, seperti apa tindakan OJK apabila ada pelanggaran. Memang OJK hanya diam aja, tapi OJK meminta kepada kita ini, hafalah semuanya, pahami semuanya. Mana yang dibolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Kalau misalnya Anda temui, ya sudah, hentikanlah semua pembayaran. Kan itu yang tidak disampaikan OJK. Kalau nggak, buat apa OJK menerbitkan aturan itu? Ya, nanti aturannya saya pajangin di sini semuanya. Itu aturan penagihan kredit yang wajib kamu ketahui, kamu yang mengalami berhutang hari ini, bukan kamu yang menjadi debt collector, tapi kamu yang berhutang. Kamu wajib tahu aturan penagihan kredit itu seperti apa. Ya. Kalau debt collector sudah jelas mereka tidak akan mentaati hal itu. Mereka tidak akan peduli dengan aturan OJK. Yang mereka peduli bagaimana mereka memenuhi target yang diberikan oleh pinjaman online. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap buat teman-teman ini, manfaatkanlah aturan-aturan OJK ini. Secara tidak langsung OJK telah menyampaikan sama Anda, berhentilah bayar pinjol. Ya, karena OJK tahu
Salah satu alasan OJK mengeluarkan aturan itu karena OJK tahu ini akan dipakai oleh debt collector selalu. Makanya dibatasi. Ya, debt collector selalu mempermalukan, debt collector selalu menagih dengan mengancam, debt collector selalu menyebarkan data Anda, menagih secara terus-menerus, menghubungi dengan mengganggu, tidak tahu jam kerjanya sampai jam berapa. Debt collector kita nggak tahu jam kerja mereka itu sampai jam berapa. Yang kita tahu adalah mereka selalu saja menagih. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, ayolah semuanya, kompaklah Anda untuk berhenti bayar. Apabila Anda menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh debt collector di lapangan, tolong dicatat nama aplikasinya. Kalau Anda munculkan pertanyaan, mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi, Bang. Ya jelas mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Karena ini adalah larangan. Mereka tidak boleh bertindak ceroboh. Sekali saja mereka bertindak ceroboh, ketahuan nama aplikasinya. Ini era digital loh. Semuanya gampang viral. Pinjol itu juga takut diviralkan. Ya, karena kalau sudah viral, semua mata akan melirik. Makanya sebisa mungkin diberikanlah tekanan terhadap debt collector. Boleh melakukan pengancaman seperti apapun, jangan pernah sesekali menyebutkan nama aplikasi. Kapan perlu, mereka bisa dua wajah dalam satu hari. Bisa memakai dua nomor dalam satu hari melakukan penagihan terhadap diri Anda. Satu mencaci maki, yang satu dengan SOP. Yang SOP-nya menyebutkan nama aplikasi, yang mencaci maki tidak menyebutkan nama aplikasi. Anda tinggal bongkar mereka, tanyakan kepada debt collector yang selalu mencaci maki, berapa tagihan yang harus dibayar. Harus melalui itu. Jadi Anda harus pintar dari debt collector itu. Jangan Anda menunjukkan suatu kebodohan. Jangan ada gerasak gerusuk. Jangan sampai, Bang ini gimana Bang? Ini gimana Bang? Mereka mengancam terus Bang. Mau sampai kapan nih mereka akan menghubungi? Sampai kapan nih mereka akan menteror saya? Sampai kapan ya Bang mereka akan datang ke rumah? Ya, debt collector sudah berkunjung Bang. Kira-kira mau datang lagi nggak sih? Bukan itu masalahnya. Ya. Masalahnya aturan ini sudah ada, Anda sudah memahami apa belum? Itu masalahnya. Jangan diarahkan kemana-mana. Kan kebiasaan dari teman-teman itu. Kita galbay pinjol, kita tidak mampu bayar. Permasalahannya uang kita. Terus kenapa malah Anda mempermasalahkan soal DC datang ke rumah? Kenapa Anda mempermasalahkan soal mereka sebar data? Bukankah mereka sebar data itu hutang kita selesai? Bukankah mereka mencaci maki itu hutang kita lunas? Ya, terus apa yang Anda takutkan? Ternyata ada sebuah kebohongan yang disimpan oleh teman-teman semuanya. Dia tidak pengen nih suami tahu, dia tidak pengen nih orang tua tahu, dia tidak pengen nih yang lain-lainnya juga tahu misalnya gitu. Kalau bisa hutang ini ya dia sendiri aja, itu sulit. Ya, karena sejak awal pegangan mereka adalah data kita. Salah satu yang menguatkan kenapa pinjol mencairkan dana kepada diri Anda, karena lengkapnya data yang ada di smartphone Anda. Ya, kan saya selalu sampaikan, kalau Anda tidak percaya pinjol itu lebih mementingkan data yang ada di handphone Anda, coba Anda tes, gunakan handphone baru dan nomor baru, silahkan ajukan pinjol. Ya, karena yang dia butuhkan itu data yang ada di handphone Anda. Kalau nggak mungkin iklannya nomor Anda dipakai sudah berapa lama. Ya, tujuannya apa? Kalau nomor Anda sudah dipakai bertahun-tahun, otomatis sudah banyak data yang Anda simpan. Sudah banyak data-data yang mau dia pegang. Gunanya data ini ya inilah. Ketika Anda tidak memenuhi kewajiban Anda sesuai dengan yang mereka minta, Anda akan dicaci maki, data Anda akan disebar. Harusnya sejak awal teman-teman mikir semuanya. Sekarang sudah terlanjur, semuanya sudah terlanjur. Nggak ada yang perlu disesali. Jalan satu-satunya hari ini bagaimana kita membangkitkan semangat kita untuk merubah semua ini. Kita sudah terlanjur masuk. Nggak ada yang perlu disesali. Ya, pahit ya memang pahit, sulit ya memang sulit. Kita harus hadapi. Sepahit apapun, sesulit apapun, kita harus melalui hal ini. Gak mungkin Anda hanya berdiam diri dengan ketakutan seperti ini kan. Makanya saya sampaikan buat teman-teman, selain mereka berpegang pada data Anda, mereka juga berpegang pada WA, SMS, dan telepon Anda. Untuk apa? Untuk mengirim kembali data yang telah mereka pegang. Salah satunya foto selfie.
Habis itu KTP Anda. Gunanya buat apa? Buat mengancam Anda kembali. Ya, makanya teman-teman semuanya please banget hafalah semua aturan yang disampaikan oleh OJK. Itu secara tidak langsung OJK telah melarang Anda untuk tidak perlu membayar pinjaman online yang melanggar aturan tersebut. Jadi nggak ada lagi ceritanya gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini, habis itu jual-jual aset, menggadai-gadaikan aset, apalagi sampai berpikiran buntu, bang saya akhiri hidup aja lah bang, saya udah malas hidup di dunia ini. Jangan sampai ada. Ya, masalah ini dititipkan kepada kita supaya kita lebih dewasa lagi, supaya kita lebih bijak lagi dalam menyikapinya, bukan harus mentok pikiran buntu dan mengakhiri hidup, bukan itu PR-nya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini Anda harus waspada semuanya, yang mana saya perhatikan per hari ini. Kemarin Shopee bekerja sama dengan Telmak Integrasi Indonesia, dan kalau hari ini saya perhatikan Shopee bekerja dengan PT Singhau, apalah namanya lagi itu kan bikin panik Anda juga nggak sih? Saya mau jelaskan sama Anda hari ini. Ini banyak banget per hari ini orang-orang yang ngirimkan sama saya, yang mana ditagih oleh debt collector dari PT Singhau atau apa. Kalau saya salah dalam membaca, nanti Anda bisa luruskan aja deh gitu loh. Yang jelas berapa orang? 1, 2, 3, mana satu lagi tadi itu? 4, ada 6 orang yang ditagih oleh yang namanya PT Singhau, yang mana mereka rekanan dari S-Pinjam dan SpayLater. Apakah ini akan berbahaya atau akankah ada kunjungan ke lapangan, dan apa tindakan kita buat ke depannya? Itu pertanyaan setelah mereka mengirimkan bukti chat yang dikirimkan oleh S-Pinjam atau SpayLater ini dari PT Singhau tadi. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa, buat teman-temanku semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda itu sangat berharga untuk perkembangan channel ini, dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Yo, buat teman-teman semuanya, ini ada chatan yang dikirimkan dari tadi oleh teman-teman, yang mana dia mengalami telat bayar di SpayLater dan S-Pinjam, dan katanya akan ada penagihan ke alamat rumah dan tempat kerja sesuai yang dicantumkan. Jadi pihak debt collectornya meminta, ya seperti biasa, kirimkan aja bukti pembayarannya ke nomor WhatsApp ini. Oke, kita bacakan dulu ya. Saya pajang di sini aja. Selamat sore. Saya dengan Siska dari PT Singhau, rekanan SpayLater atau S-Pinjam. Banyak kali PT-nya ya. Kemarin Telmak Integrasi Indonesia. Habis itu dari PT Bintang Nusa. Habis itu dari PT apa lagi, dari PT A. Banyak kali PT-nya. Tapi namanya tugasnya juga sama gitu lah ya kan. Oke, SpayLater S-Pinjam. Sedang di rumah apa di tempat kerja ya? Terkait tagihan Anda di aplikasi SpayLater atau S-Pinjam yang belum dibayarkan, kami ingin diinformasikan bahwa saat ini data Anda sudah dipertanyakan oleh pihak ketiga. Dipertanyakan? Kenapa dipertanyakan? Ada apa? Kurang valid, kurang jelas, atau kurang bisa dibaca? Oleh pihak ketiga. Jika sampai hari ini tidak ada kejelasan perihal pembayaran tagihannya, maka kemungkinan perusahaan akan melakukan pengalihan data dan akan berpotensi ke tim lanjutan, dan tidak menutupi kemungkinan pihak ketiga dapat melakukan penagihan ke alamat rumah dan tempat kerja sesuai yang dicantumkan. Segera kirim bukti pembayarannya ke sini, nomor WhatsApp. Emang PT Singhau ini nggak pihak ketiganya ya. Tapi sejauh yang saya tahu, kalau PT Singhau ini memang dia adalah PT yang merekrut desk collection ya. Dan itu sempat juga, kalau di beberapa webnya yang saya pelajari, ini sebenarnya PT ini sudah lama sih ya. PT Singhau ini dengan PT Telmak, dengan PT Bintang
Bintang apa Saduloi? Udah lama sih sebenarnya. Ada yang di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, ada juga di bawah naungan APPI gitu loh. Ya. Tapi kalau di sini dia menyampaikan, dan ini sebenarnya percakapan yang sama aja dikirimkan oleh pinjol-pinjol lainnya dalam melakukan penagihan. Tapi terkadang teman-teman ya, kalau mendengarkan kata sudah dipertanyakan oleh pihak ketiga, ya kalau dipertanyakan berarti Anda berasumsi ada apa nih dengan data saya, mau diapain nih data saya, pasti itu asumsi teman-teman ya. Ini kan hanya permainan bahasa-bahasa aja yang selalu mereka lontarkan di sini. Mereka menyampaikan Anda sudah dipertanyakan oleh pihak ketiga kami, dan jika sampai hari ini tidak ada kejelasan perihal pembayaran tagihannya, maka kemungkinan perusahaan akan melakukan pengalihan data. Pengalihan data itu pengalihan data yang seperti apa? Ini kan data juga sudah dialihkan dari Shopee atau Pinjamnya Langsung, sekarang pindah ke rekanan. Berarti kan sudah dialihkan, terus mau dialihkan kemana lagi? Kalau teman-teman cermat membacanya di sini, apapun yang mereka lontarkan, ya, saya rasa ini semuanya hampir sama. Kata-kata yang mereka gunakan, kosakata yang mereka gunakan, hanya saja penempatan kalimatnya terkadang ada yang diperhalus, terkadang ada yang diperkasar gitu loh. Jadi di sini ketika teman-teman membaca soal melakukan pengalihan data akan berpotensi ke tim lanjutan dan tidak menutupi kemungkinan pihak ketiga dapat melakukan penagihan ke alamat dan rumah. Ya silahkan, itu kan nggak ada masalah. Kita ini kan mau dia dikunjungi oleh pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, ya silahkan aja. Sah-sah saja kok, nggak ada masalah kan. Kan memang aturannya seperti itu. Kalau memang kita tidak mampu, ya sudah kunjungi. Hari ini kan kita ini bukan tidak mampu, bukan tidak mau. Karena duit kita nggak ada, karena uang kita sudah tidak ada, kita harus bayar seperti apa? Kita sudah berupaya juga, kita sudah mencoba sebisa mungkin kita selesaikan hal ini. Tapi apa boleh buat? Keadaan yang memaksa kita untuk tidak mampu bayar. Jadi teman-teman jangan mau ditekan dengan kata-kata penagihan ke alamat rumah dan ke tempat kerja sesuai yang dicantumkan. Jadi nggak usah itu terlalu teman-teman pikirkan. Teman-teman kan kadang kan kalau mendapatkan hal-hal seperti ini pasti bertanya sama saya, Bang, mereka menghubungi kantor nggak ya? Bang, mereka datang ke rumah nggak ya? Jangan dimunculkan lagi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau kita hanya mendapatkan chat-chat yang menyimpang. Selalu saya sampaikan, chat-chat yang seperti ini, Anda akui atau tidak, ini sangat berpengaruh dalam hidup Anda. Itulah makanya kenapa saya itu membatasi teman-teman. Kalau memang sudah tidak mampu bayar, sebisa mungkin batasilah komunikasi Anda dengan para debt collector. Tujuannya apa? Pertama, jangan sampai Anda lihat lagi hal-hal yang seperti ini. Kalau Anda melihat chat-chat yang selalu dikirim seperti ini, besar kemungkinan pemikiran Anda akan mengajak diri Anda lagi untuk meminjam di aplikasi berikutnya. Ya. Kenapa? Karena tujuan Anda adalah ingin membatasi supaya penagihan jangan sampai ke alamat rumah, penagihan jangan sampai ke alamat kerja. Padahal ini hanya permainan kata-kata yang mereka kirimkan via chat. Tapi karena Anda sudah terlanjur membaca, Anda sudah mencerna, dan pemikiran Anda sudah dihantui oleh rasa takut, Anda pun sangat sulit untuk keluar dari hal ini. Sehingga Anda ditekanlah terus-menerus untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Ini yang harus diantisipasi dari teman-teman semuanya ya. Jangan sampai Anda mendapatkan chat-chat yang seperti ini, itu malah berpengaruh dalam hidup Anda. Hutang Anda yang semulanya hanya 2 aplikasi malah menjadi 5 aplikasi. Hutang yang 5 aplikasi menjadi 10. Ya, ingat buat teman-teman semuanya, pinjol itu kalau sudah terjadi gali lubang tutup lubang, Anda akan hancur. Ya, penyebab dari kehancuran itu adalah pencairan pinjol yang Anda pinjam pertama tidak sama dengan pencairan yang kedua. Otomatis untuk menutupi 1 pinjol Anda akan butuh 2 pinjol. Begitu seterusnya. Kalau Anda tidak menghentikan gali lubang tutup lubang, hutang Anda akan luas. Ya, sumber paling utama pemicu kita untuk gali lubang tutup lubang adalah chat-chat yang seperti ini. Jadi selagi kita masih membaca chatnya, kita mencerna kata-katanya, ketakutan itu akan menghantui diri kita. Jadi kalau Anda pengen bebas dari jeratan pinjol, usahakan putuslah semua komunikasi yang terhubung, persetan dengan ucapan mereka mau seperti apapun. Yang jelas hari ini kita tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ya, kalau tadi kan masih enak, mereka menyebutkan nama aplikasinya, mereka jelas dari PT mana, dan mereka menagih dari aplikasi apa. Kalau sekarang nggak mengenakan sama sekali, ya. Anda lihat di sebelah saya juga. Nanti sore akan ada koper
seharga 3,5 juta yang akan datang ke alamat Anda, sistem pembayaran COD atas nama Anda sendiri. Dipastikan Anda ada di rumah ya. Dan masih banyak lagi barang-barang yang akan datang ke rumah Anda selama Anda belum bayar hutang Anda dipinjol. Hanya sebatas dipinjol ya. Di sini mereka akan berusaha menyembunyikan identitas mereka. Mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi mereka. Tapi percayalah, chat-chat yang seperti ini itu hanya dilakukan oleh pinjol-pinjol legal. Kalau pinjol ilegal, mereka selalu menyebutkan nama aplikasi. Oke? Jadi teman-teman, kalau ada misalnya mendapatkan chat-chat seperti ini, kira-kira Anda telat bayarnya di pinjol mana? Kalau misalnya Anda telat bayar lebih dari 1 atau 2 aplikasi atau 3 aplikasi, 4 aplikasi sampai 5 aplikasi, memang akan sulit untuk menebaknya. Ya. Tapi kalau Anda hanya 1 aplikasi, Anda akan tahu ini nama aplikasinya apa. Ya. Dan begitu Anda tahu nama aplikasinya, hentikanlah semua pembayaran. Anda nggak usah baper dengan hal-hal ini. Soal mereka mengirimkan barang dengan harga 3,5 juta, soal mereka akan mengirimkan banyak barang lagi, Anda nggak usah khawatir. Kan tinggal kita tolak. Nggak ada juga pemaksaan harus kita yang membeli, kan bukan kita yang memesan. Benar itu alamat kita, nomor telepon kita apa tidak. Orderan fiktif ini bukan kali ini saja, tapi sudah sejak dulu-dulu. Oke? Dan masih banyak lagi barang-barang yang akan datang ke rumah Anda selama Anda belum bayar. Hutang Anda dipinjol, kami akan pakai data-data Anda untuk memesan barang-barang mahal di semua toko online seperti Bukalapak, Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dipastikan setiap harinya Anda akan kedatangan paket yang mengatasnamakan Anda dan alamat tujuan ke tempat kerja dan alamat rumah Anda gitu loh. Sayang sekali ya, kita tidak mempunyai akses buat melacak nomor telepon yang seperti ini. Seandainya kita mempunyai akses untuk melacak nomor telepon ini, pasti akan terbongkar. Tapi kalau terbongkar pun, pihak aplikasi selalu menepis setelah dilakukan investigasi. Itu bukan dari kami. Contoh yang sudah-sudah. Ya, berapa banyak kasus-kasus viral tentang orderan fiktif dulu juga seperti itu kan, ditepis langsung oleh pihak pinjolnya karena OJK tidak ada kuku sama sekali. OJK tidak ada nyali sama sekali dalam menyelidiki hal ini karena OJK dibatasi. Ya, saya nggak tahu pembatas OJK itu ada apa, entah OJK sendiri yang mempunyai pinjol ini atau kayak mana, sehingga kata-kata seperti ini seringkali dilontarkan oleh debt collector, padahal kita mempunyai nomor yang bisa diakses. Tapi kita tidak mempunyai akses langsung untuk menyelidiki nomor ini dari mana dan dari perusahaan mana. Yang punya akses itu hanya pihak-pihak yang berwenang dan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Ya, ditambah lagi dari undang-undang OJK itu bahwasanya OJK telah bisa melakukan penyidikan. Ya, OJK sudah menjadi penyidik terbaik. Tapi sayang banget kasus ini tidak mampu dibongkar OJK dan OJK hanya pura-pura tidak tahu. Jadi buat teman-teman semuanya, kita persimpel aja. Kalau misalnya hal-hal ini Anda nggak perlu khawatir soal mereka pesan barang, soal orderan fiktif, ini gimana bang, ini gimana bang. Gak usah, saya yakin banget Anda manusia normal ya. Kalau Anda tidak merasa memesan barangnya, pasti Anda tidak akan mau bayar. Kan tinggal Anda tolak-tolak aja. Soal kurir biarkan dia belajar dari pengalaman dia, bahwasannya saat ini sudah banyak orang-orang yang sengaja mempersulit keadaan, yang mana hal-hal yang nggak penting pun dia jadikan penting. Seharusnya kurirnya tidak menjadi korban, akhirnya kurir pun juga menjadi korban. Berapa waktu yang dia buang? Ya, kurir yang mengharapkan satu paket itu mendapatkan bonus, akhirnya apa? Hanya mempersusah keadaan. Dan disinilah sebenarnya kita menembuskan persoalan ini kepada petinggi-petinggi yang ada di negara kita ini supaya menyelidiki hal ini lebih jelas lagi. Dari tahun-tahun kemarin kasus ini sudah sangat banyak, tapi tidak satu pun yang mampu dibongkar sampai detik ini. Ya, itu memang benaran tidak ketemu atau pura-pura tidak tahu aja. Ya, sisanya teman-teman semuanya nggak usah panik lagi, dan saya berharap jangan Anda melihat-lihat lagi chat-chat seperti ini. Hari ini kompaklah Anda untuk memutus semua komunikasi Anda yang terhubung dengan pinjol. Persetan soal data kontak, persetan soal kontak darurat. Yang penting hari ini selamatkan diri Anda dulu. Jangan diri Anda mengarah kepada gali lubang tutup lubang nantinya karena kepanikan yang terjadi dalam diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.